Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Rosalinda Saleh dengan NIM 93142391. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel yang telah saya buat untuk memenuhi nilai akhir ujian semester pada mata kuliah Manajemen Leadership. Di sini saya mengangkat judul kepemimpinan dalam situasi ketidakpatuhan, yaitu mengelola tim yang tidak lagi percaya sistem. Pada bagian ini, inti masalah yang diangkat adalah menurunnya kepercayaan anggota organisasi terhadap sistem. Ketika sistem dianggap tidak adil, tidak transparan, atau tidak konsisten, maka kepatuhan karyawan tidak lagi didorong oleh komitmen, melainkan oleh keterpaksaan. Kondisi ini membuat peran pemimpin menjadi sangat krusial karena kepemimpinan tidak hanya mengatur, tetapi juga memulihkan legitimasi sistem di mata anggota organisasi. Dalam konteks ini, ketidakpatuhan bukan semata-mata perilaku negatif, melainkan sinyal adanya kegagalan komunikasi, kebijakan, atau nilai organisasi. Kemudian kita masuk pada latar belakang. Di sini ada 3 alasan mengapa saya mengangkat judul ini, yaitu yang pertama, ketidakpatuhan muncul akibat krisis kepercayaan. Kedua, krisis dipicu oleh lemahnya transparan dan komunikasi. Yang ketiga, kondisi tersebut berdampak langsung pada kinerja dan loyalitas tim. Hubungan ketiganya ini bersifat sebab akibat. Jika kepercayaan runtuh, maka kinerja menurun, konflik meningkat, dan loyalitas melemah, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan organisasi. Kemudian kita masuk pada masalah utama. Di sini ada 3 masalah utama, yaitu yang pertama, hilangnya kepercayaan pada sistem. Hal ini terjadi ketika kebijakan dianggap tidak adil, berubah-ubah, atau hanya menguntungkan pihak tertentu. Karyawan merasa suara mereka tidak lagi diperhitungkan. Kemudian yang kedua, resistensi terhadap kebijakan. Resistensi muncul sebagai bentuk perlindungan diri. Karyawan tidak menolak kepemimpinan, tetapi menolak sistem yang dianggap tidak berpihak. Dan yang ketiga, konflik internal organisasi. Ketidakpatuhan memperbesar konflik antar individu maupun antar unit kerja, karena tidak ada lagi kejelasan nilai dan tujuan bersama. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa krisis kepemimpinan seringkali bersumber dari krisis moral dan komunikasi, bukan hanya krisis struktural. Kemudian untuk landasan teori. Pendekatan kepemimpinan yang relevan, di sini saya ada mengangkat 4 landasan teori, yaitu yang pertama, kepemimpinan transformasional, kemudian komunikasi krisis, ketiga ada integritas pemimpin dan manajemen konflik. Untuk kepemimpinan transformasional, ini menekankan inspirasi, motivasi, dan perubahan nilai. Pemimpin berperan sebagai agen perubahan yang membangun kembali makna kerja dan kepercayaan. Kemudian yang kedua, komunikasi krisis. Ini fokus pada kecepatan, kejelasan, dan konsistensi informasi saat organisasi berada dalam tekanan. Ketiga, integritas pemimpin. Integritas menjadi fondasi utama kepercayaan. Tanpa integritas, kebijakan apapun akan dipandang manipulatif. Dan yang terakhir ada manajemen konflik. Manajemen dipahami sebagai fenomena normal yang harus dikelola, bukan dihindari, agar tidak berkembang menjadi ketidakpatuhan massal. Kemudian ada strategi kepemimpinan. Di sini ada 3 langkah praktis yang boleh dilakukan oleh pemimpin. Yang pertama, integritas dan keteladanan. Pemimpin harus menjadi contoh nyata, bukan sekedar pemberi instruksi. Ketika perilaku pemimpin selaras dengan kebijakan yang dibuat, karyawan akan lebih mudah menerima dan mengikuti arahan. Yang kedua, empati dan komunikasi 2 arah. Pemimpin perlu mendengarkan secara aktif, memahami ketakutan dan keresahan karyawan. Dialog yang setara menciptakan rasa dihargai dan mengurangi jarak hierarkis. Yang ketiga, transparansi keputusan. Setiap kebijakan strategis harus disertai penjelasan rasional. Transparansi membantu karyawan memahami mengapa keputusan diambil, bukan hanya apa keputusan tersebut. Kemudian studi kasus. Di sini saya mengambil krisis kepercayaan saat pandemi COVID-19. Pandemi menjadi contoh yang nyata krisis kepercayaan organisasi. Kebijakan efisiensi dan PHK menimbulkan ketakutan serta ketidakpastian. Pemimpin yang berhasil melewati krisis adalah mereka yang melakukan komunikasi terbuka,
dan berkelanjutan, menjelaskan alasan kebijakan secara jujur, memanfaatkan teknologi digital untuk menjaga koordinasi dan keterlibatan. Kepemimpinan digital terbukti mampu mempercepat pemulihan moral kerja dan membangun kembali rasa memiliki terhadap organisasi. Kemudian pemulihan kepercayaan. Yang pertama, membangun kembali hubungan pemimpin dan karyawan. Pemulihan kepercayaan tidak instan dan membutuhkan budaya kolaboratif agar karyawan merasa dihargai. Yang kedua, partisipasi aktif, terutama dalam pengambilan keputusan. Sistem penghargaan yang adil untuk menegaskan nilai keadilan organisasi. Kepercayaan hanya bisa pulih jika karyawan melihat konsistensi antara ucapan dan tindakan pemimpin. Terakhir, kesimpulan. Pemimpin yang efektif dalam situasi krisis ketidakpatuhan harus memiliki yang pertama, kemampuan adaptasi yang tinggi, kedua, kepekaan emosional terhadap tim, ketiga, integritas moral yang kuat, dan yang terakhir, komunikasi terbuka dan berkelanjutan. Ketidakpatuhan bukan ancaman semata, melainkan kesempatan bagi pemimpin untuk memperbaiki sistem dan membangun organisasi yang lebih berkeadilan. Terima kasih.